Dan saya pengen anak-anak itu sedari kecil itu dikenalin dulu sama Allah, dibantu dulu anak-anak untuk jatuh cinta sama Allah sebelum kita ngenalin tentang ketaatan beribadah. Kebanyakan instruksi mematikan akal sehat anak. Sebentar, ini menarik kalimatnya nih. Kebanyakan instruksi, ini buat orang tua nih, Ya. jelek nih. Kebanyakan instruksi mematikan akal sehat anak. Kenapa gitu? Nah, ini rumusannya. Kurangi instruksi, banyakin diskusi. Dialog-dialog yang menumbuhkan keimanan membuat anak-anak kita semakin merasa kagum sama Allah. Aduh ya Allah, itu mahal banget buat kita orang tua. Tapi gimana Kang dengan alasan klasik lah ya ini? Apa itu? Gak pernah punya waktu, sibuk, gak sempet dialog sama anak. Kita saat ini hidup di masa di mana orang-orang kebanyakan menerjemahkan produktivitas itu adalah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dua hal. Nah, iya. Kalau nggak karir, Materi ya. money. Iya. Kita berpikir ketika kita meluangkan waktu buat anak, buat keluarga, ini suatu hal yang sangat tidak produktif. Itu karena nggak dia. menghasilkan secara materi. Itu Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali di seri video podcast Inner Game. Ini adalah tema besar yang membahas tentang ruang dalam diri. Bagaimana kita menata pikiran, mengasah kolbu, mengolah perasaan untuk bisa jadi hamba yang lebih damai sekaligus lebih produktif. Dari waktu ke waktu jadi manusia yang lebih baik insya Allah. Dan seperti biasa di seri podcast kali ini kita menghadirkan satu sosok inspiratif, guru kehidupan, inspirator yang sudah menginspirasi banyak orang. Sahabat saya sekaligus mentor saya kalau untuk urusan ngasuh anak ya, bagaimana jadi orang tua yang baik. Beliau ini panutan saya banyak belajar dari beliau dan sengaja memang datang ke Bandung untuk bertemu dengan beliau. Langsung kita datengin di markasnya Sakinah di Bandung. Siapa beliau? Beliau adalah Kang Canun Kamil. Assalamualaikum Kang Canun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kita ada jarak meja yang cukup jauh ya. Biasanya nggak sejauh ini. Nggak jauh ini. Sehat Kang Canun? Alhamdulillah saya pisan. Terima kasih diterima ini. Masya Allah, justru undangan ini banget, kehormatan banget ini. Masya bisa Allah. Kedatangan guru. Udah lama Masya Allah. banyak yang ngasih saran ngobrol sama Kang Canun. Wah gitu. Ya, kita lihat inner game dari sisi yang berbeda nih, dari sisi pengasuhan sebagai orang tua ketika ngurus anak. Karena mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu, sudah kenal siapa beliau. Kang Canun adalah orang yang memang concern, aktif di dunia parenting, dunia pengasuhan. Dan yang saya seneng, pendekatan yang Kang Canun bawa ini bukan semata-mata teknis gitu Kang ya, bukan semata-mata how to, bagaimana caranya kita ngedidik anak, tapi ada why-nya dulu nih, yang ini seringkali luput dalam pendekatan parenting. Kang Canun, Ya. buat yang mungkin belum kenal, silakan kenalan dulu. Kang Canun teh sibuknya apa? Oke. Terus sampai sekarang aktif di dunia parenting tuh ceritanya gimana? Mangga Kang, Oke. disapa audiens. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Inner Game sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Saya Canun Kamil, ya. Aktivitas sehari-hari ya ini aja, nulis buku aja. Masya Allah. Nulis buku-buku anak, ya. Berapa jumlah total buku Kang yang sudah ditulis? 187 kayaknya ya. Teman-teman, 187 buku. Produktif banget nih. Nanti kita gali gimana caranya bisa nulis sebanyak itu bersama istri ya. Ya, Sama Teh Pupu ya. Insya Allah, betul. Enggak lanjut Kang. Nah ya, jadi saya ini diamanahi sama Allah sama perusahaan Sakinah. Ya. Jadi Sakinah ini adalah perusahaan yang di bidang buku anak. Jadi kenapa kami bikin buku anak ini? Karena memang dulu saya pernah mengalami dan merasakan sendiri secara pemikiran, bisa jadi saya mungkin disebut ateis ya. Ateis agnostik di usia kelas 5-an SD lah. Sebentar. Seorang Canun Kamil kelas 5 SD Ya. agnostik. Itu Ya. gimana maksudnya? Jadi gini, saya ingat banget kayaknya antara kelas 4 kelas 5 lah ya. Dulu itu waktu di sekolah, kami itu yang muslim itu bersekongkol.
gitu. Ini sekolah umum ya? Sekolah umum. Sekolah negeri ya? Sekolah swasta. Swasta, oke. Kami pada saat itu bikin konspirasi, bersekongkol. Ceritanya adalah kita pengen ngajarin salah satu sahabat kami yang non muslim itu kalimat syahadat. Oke. Itu proyek kami. Ada misi dakwah. Nah, enggak juga, nyobain aja penasaran. Kita cobain yuk, ajarin dia kalimat syahadat gitu. Itu murni penasaran, belum ngerti dakwah-dakwahan itu, belum ngerti. Kita latih lah dia ya selama 1 minggu. Itu akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat syahadat. Dan dia bisa mengucapkan itu, tapi anehnya adalah tidak ada perubahan apa-apa yang terjadi pada saat itu. Dia tetap berada dalam agamanya meskipun dia bisa mengucapkannya gitu. Dari situ kan saya juga penasaran ya, kok nggak ada beda katanya kalau udah bersyahadat katanya udah jadi muslim kan, tapi enggak, dia tidak sholat, tidak apa gitu-gitu, dia tidak melakukan ibadah-ibadah muslim. Dan sehingga kan saya juga penasaran ya. Jadi pada saat dulu itu pulang sekolah itu kan ada jemputan. Nah di jemputan itu kalau mau ujian catur bulan, catur bulan ya. Iya. Kalau mau ujian catur bulan, jadi teman-teman kami yang Nasrani pun perlu latihannya, mau tidak mau terpaksa latihan di dalam mobil kan. Saya merhatiin bagaimana cara ibadah mereka. Oh, ada lagu-lagunya tuh. Mereka menyanyikan lagunya sampai saya hafal sampai sekarang. Lagu gitu Yunus di perut ikan, itu masih ingat itu sampai sekarang. Oh, ada berbagai macam lagu. Oh, kayak gini. Pada saat itu saya memandang, kalau agama mereka cara ibadahnya adalah nyanyi, aku sudah hafal. Aku bisa dong melakukannya sekarang. Berarti jangan-jangan nih teman-temanku yang agamanya berbeda itu, seandainya diajarin sholat, jangan-jangan bisa sholat. Saya gerakannya, caranya, bisa. Saya juga, kalau misalnya kayak gini doang, saya juga bisa ngikutin agama mereka. Apa bedanya ini semua? Jadinya buat saya yang pada saat itu sederhananya adalah, kalau gitu saya nggak usah ngelakuin semua jenis ibadah aja, karena saya tidak merasakan ada urgensinya pada saat itu. Nah, itu seperti itu. Artinya agnostik itu kan percaya Tuhan, tapi nggak percaya agama gitu ya? Ateisnya dulu. Oh, ateisnya dulu nih. Ini di titik ateis ya? Titik ateisnya dulu kayak gitu. Karena apa ya, kok kayak ya hanya sekedar gerak-gerak saja, hanya sekedar hafalan saja, dan kemudian tidak ada bedanya gitu. Nah, jadinya paling saya sholat hanya kalau disuruh aja pada saat itu. Kalau nggak disuruh ya udah nggak usah. Dan pada saat itu pun itu titik-titik ketika saya juga baru beres ikutan pengajian di dekat rumah, kan suka ada pengajian ya buat anak-anak. Itu saya sudah hatam juz 30. Masya Allah. Dan pada saat itu tuh kelas 5 kelas 6 tuh tadi. Iya, udah hatam juga tuh. Jadi pada saat itu juga kan sering diucapkan sama guru-guru agama pada saat itu ya. Kalau ini Al-Quran dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Ya udah sekali baca aja selesai, nggak usah diulang-ulang. Gitu kan? Terpikir gitu ya? Terpikir kayak gitu ya, ngapain lagi dibaca-baca? Karena kebanyakan kita kalau baca buku berapa kali sih? Ya sekali. Ya udah. Sekali. Ngapain, kan selalu sama isinya. Nah jadi pada saat itu hanya seperti itu. Jadi saya jadi gamers lah pada saat itu. Ya, ketika saya jadi gamers gitu ya, saya nggak ngerti kenapa. Allah pada saat itu tetap mengizinkan otak saya berputar sambil saya main games gitu ya. Jadi salah satu games yang saya mainkan itu adalah games Final Fantasy. Oh ini baru mau udah berat begini nih, ngomongin keimanan, ngomongin akidah lewat game gitu ya. Gimana? Ada apa dengan Final Fantasy? Anehnya itu, saya kan tertarik sama agama gitu ya. Saya sama sekali tidak ada ketertarikan sama hal seperti itu karena saya rasa itu udah tamat lah. Saya baca Quran tamat, selesai, nggak ada lagi urusan sama Islam pada saat itu gitu ya. Nah tapi menariknya adalah di game yang saya mainkan itu, akhirnya saya baru ngerti nih di game-game Jepang ya, atau mungkin ya ternyata sekarang tuh ada kayak film sebutlah seperti Marvel, DC atau yang apa namanya tuh yang sifatnya pertarungan yang fiktif gitu. Itu ternyata mau tidak mau pasti itu akan bersentuhan dengan yang namanya sosok Tuhan di sebuah game tersebut. Ada akidah di situ ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak Marvel, kita tahu tuh di film apa tuh Eternals ya. Mulai nyebutin sosok-sosok yang maha. Nah itu seperti itu. Nah sederhananya adalah ketika waktu di game itu diceritain tuh sebagai sebuah kisah bagaimana alam semesta di game itu terbentuk. Nah itu diceritain. Dan menariknya adalah dari situ saya jadi penasaran. Ini kalau misalkan di alam di game itu dibentuknya seperti ini, bagaimana dengan alam nyata? Sehingga di SMA saya jadi senang sama sains.
Dari game. Sukanya dari game. Antum luar biasa ya. Masih SD udah punya critical thinking yang kayak gitu. Gak ngerti. SMA seneng sama sains. Seneng sama sains. Jadi saya ngamatin. Oh, berarti sebentar. Gravitasi itu kan jatuh turun ke bawah. Kalau misalkan gravitasi jatuh turun ke bawah, apa sih yang terjadi kalau nggak ada gravitasi? Ini berantakan sekali nih. Ya. Hidup kita berantakan sekali. Dari situ saya ngerasa jangan-jangan nih sosok Tuhan ini ada mengendalikan gravitasi. Jantung saya nih detak-detak terus ya. Padahal nggak pernah saya suruh. Dan ini ada berapa manusia tuh? Ada miliaran manusia. Terus-terusan semuanya berdetak. Wow. Ini jangan-jangan sosok Tuhan yang tadinya tuh dimaksud gitu. Jadi dapatnya itu justru saya dari komik, terus dari sains. Baru saya mulai apa ini jangan-jangan yang dimaksud sosok Tuhan atau Rob itu seperti apa. Sehingga di kelas 3 SMA saya itu memutuskan pengen masuk ke kedokteran. Karena sebetulnya bukan mau jadi dokternya, tapi saya penasaran sama misteri terbesar di dalam sains tubuh manusia. Karena penasaran. Saya cari tahu ruh itu apa. Nah, saya jadi penasaran, pengen masuk ke situ. Ketemu jawabannya? Alhamdulillah, nggak ketemu tapi makin yakin. Oke. Semester 1, semester 2 lah, saya jadi bulet. Alhamdulillah, berislam dengan merasakan definisi yang berbeda bahwa Allah tuh zat yang seperti apa. Oh, Masya Allah. Jadi kalau boleh saya kasih judul nih, Canun Kamil mencari Tuhan gitu ya. Dari SD sampai SMA, lewat game, lewat sains, lewat kedokteran. Tapi sepanjang masa pacaran itu, antum sholat jalan atau gimana? Ya kalau disuruh aja. Oke. Kalau nggak disuruh kan nggak. Karena saya ngerasa pada saat itu tidak penting. Oke. Gitu. Nah jadi, tapi dari situ saya ngerasakan petualangannya itu berbeda. Oh ternyata, bahkan sampai kalau misalkan di biologi kan ada istilah kingdom ya buat variasi makhluk hidup itu. Ada kingdom tumbuhan, kingdom makhluk bersel satu. Nah itu yang saya semester 1 atau semester 2 kuliah itu, kok ini namanya kingdom ya. Saya terpantol sama salah satu asma Allah namanya Al-Malikul Mulk. Masya Allah. Kok ada kemiripan gitu. Oh ternyata belajar biologi itu kita sedang belajar tentang Asmaul Husna. Al-Malikul Mulk. Nah itu jadi saya merasakan sensasi di situ. Nah karena saya merasakan sensasi di situ, dan jadinya saya akhirnya memahami ketika saya kecil dulu saya memang diajarkan keterampilan beribadah. Hanya sekedar keterampilan. Sekedar keterampilan. Hijayah saya hafal. Sampai ini cepat lah, saya tergolong cepat, dan khatam kan itu tergolong cepat. Tapi hanya sekedar keterampilan, bukan tentang why-nya. Iya. Jadi saya mungkin hanya sekedar berucap syahadat, tapi nggak pernah tahu, nggak pernah kenal Allah tuh zat yang seperti apa itu nggak pernah kenal gitu. Walaupun syahadat hafal. Syahadat hafal. Sholat bisa. Iya. Tapi cuma keterampilan aja. Iya. Gitu. Menarik. Nah jadi hanya sekedar seperti itu aja. Jadi saya ngerasa apa ya namanya, karena kemarin kan jadi merasa gak penting. Terus waktu semakin lama semakin kenal Allah itu, wow ternyata Allah itu zat yang sedemikian dalam tanda petik sibuk, dalam tanda petik sedemikian aktif dalam hidup ini, merawat kehidupan saya ini luar biasa banget. Nah jadi itu saya merasakan sensasi yang berbeda ketika saya kenal sama Allah, dan saya pengen anak-anak itu sedari kecil itu dikenalin dulu sama Allah, dibantu dulu anak-anak untuk jatuh cinta sama Allah sebelum kita ngenalin tentang ketaatan beribadah. Nah itu kenapa kami bikin buku, bikin penerbit Sakinah. Fokusnya pengen ngajak anak-anak dan juga orang tua kenal Allah, kagum sama Allah, dan jatuh cinta sama Allah. Dan semoga di dalam setiap buku-buku kami itu bisa menumbuhkan keimanan di setiap halamannya. Masya Allah, menarik sekali. Jadi dari perjalanan yang antum ceritakan tadi, tergeraklah untuk masuk ke dunia pengasuhan. Memang harus dimulai dari anak ya, sejak dini. Yang ada saat ini anak cuma diajarin bagaimana caranya sholat, ya kan? Bagaimana lafadznya syahadat. Betul. Ya, apa itu puasa. Betul. Tapi mereka tidak diajarkan why, kenapa mereka harus sholat. Itu dia. Dan itu menurut antum satu saf kosong yang perlu diisi ya? Dalam dunia parenting. Perlu banget diisi. Gimana? Ini penting banget. Masalahnya gini kan, kalau misalkan kita bicara tentang masalah dunia pengasuhan, biasanya kan orang tua cuma sekedar nanya, gimana ya caranya mengontrol gadget untuk anak-anak, misalkan kayak gitu. Ya kan? Gimana caranya ya kalau misalkan anak lagi tantrum. Jadi yang kita bicarakan itu hanya tentang sekedar how to aja. Gimana caranya bikin anak jadi rajin untuk belajar gitu.
Dan ini kita lupa sama satu hal yang paling esensial. Karena yang kayak gini nih, ini tuh mirip seperti kayak gini nih. Misalkan kita lagi lagi mengendarai mobil ya. Ketika kita lagi mengendarai mobil, mungkin di jalan mobilnya lagi mogok gitu ya. Kita hanya sekedar mencari tentang gimana caranya biar ngisi angin ban. Gimana caranya meriksa kalau misalkan ada kelistrikan akinya error. Mungkin kita cuma hanya sekedar kayak gitu. Yang mana memang itu juga penting. Tapi yang kadang-kadang dilupain adalah ketika kita mobilnya udah bener lagi nih, kita mau kemana sih? Nah ini yang kadang-kadang suka dilupakan sama orang tua. Tujuan punya anak itu tuh sebetulnya anak itu pengen dididik jadi seperti apa. Karena kalau misalkan tujuannya ini nggak ada ya, kita lihat aja sekarang fenomena yang terjadi di dunia persekolahan aja. Ya, dunia persekolahan yang misalkan terjadi. Saya sering nanya sama banyak orang tua, atau bahkan saya penasaran nih, Mas Oni kira-kira masih ingat nggak? Sebutkan isi perjanjian Linggarjati. Pelajaran sejarah itu ya. Oh dulu apa, IPA IPS? Dulu IPA. Oh IPA. Saya farmasi kan. Oh farmasi ya. Berarti kalau misalkan kayak gitu masih ingat dong bunyi hukum Archimedes kayak gimana? Aduh. Iya. Nah itu kan kita semuanya dari dulu itu mempelajari ilmu-ilmu itu kan, knowledge tersebut kan. Dan saya nggak pernah bilang ilmu itu nggak penting. Masalahnya adalah dari dulu kita nggak pernah belajar apa kepentingan ilmu-ilmu itu untuk kita pelajari. Iya. Jadinya ketika kita nggak punya tujuan, kita belajar ilmu-ilmu itu buat apa? Paling banter kita itu hanya menciptakan tujuan-tujuan semu. Yang ngejar nilai. Nah tujuan semu kan? Iya. Jangka pendek sekali. Ngejar nilai ijazah. Ketika nilai ijazah itu sudah dapat, ilmu itu masih kita anggap relevan nggak? Ya nggak kepake. Buang. Ya kan? Nggak penting. Nah, selesai sudah. Nah jadi ini dampaknya ketika misalkan niat itu pendek banget. Saya bahkan melihat, ini salah satu gambaran dari hadis Rasul nih. Innama al-a'malu bin niat. Oh ternyata niat kita dulu ketika bersekolah karena nggak ngerti. Jadi niatnya jangka pendek banget. Jadi ilmu hanya kepentingannya hanya sependek ujian. Iya. Gitu, bukan untuk jangka panjang. Padahal jadi kita sampai sekarang pun nggak ngerti ngapain dulu kita belajar beda tanaman dikotil dan monokotil. Iya ya. Apa coba? Ngapain? Iya, kan? Iya. Nah, dan dengan ketidaktahuan itu, kita mengulang hal tersebut kepada anak-anak kita. Kita maksa anak kita, nah, kalau masih ada ranking 1. Nah, kok yang lain bisa kayak gini, kamu cuma bisa kayak gini? Nah, termasuk hafiz Quran? Iya, termasuk. Untuk apa? Hafiz Quran cepat-cepat sedini mungkin. Iya. Kan itu kita bukan berarti bilang bahwa anak hafiz Quran itu tidak penting ya, tapi balik lagi tadi gini, kita kalau misalkan kita nggak tahu sama hal-hal seperti ini gitu ya, bahkan balik lagi tadi, untuk apa anak-anak kita bersekolah gitu ya, untuk apa anak-anak kita belajar ilmu-ilmu tersebut pada saat itu, jadinya hanya sekedar ngisi waktu luang aja, dan kita ngerasa mubazir nggak sih secara akademis ya? Iya. Ini tentu saya nggak bakal bilang bahwa sekolah itu kan punya manfaat lain selain akademis ya. Tapi secara umum kita lihat secara akademis kan pada umumnya orang tua masukin anak sekolah itu pasti mikirnya akademis kan. Yeah. Tapi secara akademis kalau misalkan ngelihat keluarannya kayak kita sekarang nih, mubazir nggak sih? Iya pasti. Mubazir. Karena kita nggak tahu manfaat ilmu-ilmu itu buat apa. Berasa nggak efektif ya? Efektif. Padahal coba kalau misalkan balik lagi tadi ya, kita sadar bahwa anak itu Allah hadirkan ke dalam kehidupan kita, itu sebetulnya buat apa sih? Itu kalau kita sadar sama hal itu yang mana sebetulnya ini ada di Al-Quran gitu ya. Dan misalkan kita sadar bahwa ternyata anak-anak kita dan bahkan diri kita sendiri belajar macam-macam, entah itu IPA, entah itu IPS, entah itu matematik atau entah itu macam-macam gitu ya. Pada dasarnya kan itu adalah cara kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ketika saya belajar IPA sekalipun, ternyata IPA yang sedemikian memusingkan ya. Kalau dulu farmasi ya dulu ya. Farmasi. Metabolisme pusing kan? Pusing. Ternyata keseluruhan ayat-ayat ayat kauniyah ini bisa dirangkum hanya dalam satu ayat. Yang mana tuh? Alhamdulillah Rabbil alamin. Alam kan? Robnya seluruh semesta, rohnya seluruh alam. Nah, dan di sini kadang-kadang saya lihat menariknya. Kalau misalkan ilmu pendidikan yang sifatnya tanda kutip sekuler gitu ya, saya ngelihatnya itu
dia hanya setengah dari sini. Dia hanya membahas Rabbil Alaminnya aja tanpa ada Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalkan Alhamdulillah itu kan berarti kita mengakui dulu keberadaan Allah dan kita sedang belajar tentang bagaimana cara Allah merawat kehidupan-kehidupan di alam semesta ini. Masya Allah. Sejatinya belajar fisika itu menambah keimanan. Mestinya gitu ya. Mestinya gitu. Gitu. Dan nggak ada pemisahan antara fisika seolah-olah bukan ilmu agama. Bukan. Kimia. Nggak ada dikotomi dunia akhirat. Nggak ada. Semuanya punya nilai akhirat. Betul. Kita belajar metabolisme itu pusing kan? Dan lihat ketika sepusing-pusingnya itu terjadi, tapi itu tetap Allah izinkan terjadi di dalam tubuh kita, sekalipun kita lupa untuk berdoa itu. Iya. Ya kan? Iya. Dan ini keren betapa gitu. kompleks sistem hidup kita dan Iya. Allah yang ngurusin semuanya. Betul. Nah, dan ini balik lagi tadi, kalau orang tua paham sama tujuan, balik lagi tadi, tujuan pengasuhan itu perlu kemana, gitu ya. Tujuan pengasuhan perlu kemana, tujuan anak-anak kita bersekolah kemana, kita itu jadi bakal mengarahkan anak-anak kita, nak gimana tadi belajar matematiknya, bikin kamu makin kagum nggak, misalnya kayak gitu. Emang apa hubungannya bisa bikin makin kagum sama Allah? Oh, ini jelas banget kan, seperti yang tadi sudah kita ceritakan ya. Dan juga bayangkan misalnya kayak gini, andaikan penemu bola lampu itu adalah Muslim, Thomas Alva Edison itu ya. andaikan itu Muslim dan itu adalah anak-anak kita, jariahnya tiap hari itu kayak gimana nyalanya? Betul. Jepret, nyala di setiap puluhan ribu rumah kan? Jadi amal soleh. Wah, Masya Allah. Ngebantu masjid, ngebantu rumah sakit, ngebantu pelajaran. Wah, jebret. Kan ini harusnya ini loh, nafsu yang dimiliki sama orang tua itu adalah nafsu untuk dapetin jariah yang kayak gini kan? Iya. Nah, gini nak, kamu dapetin ilmu banyak-banyak itu biar apa? Biar nanti kamu jadi sebaik-baik manusia bermanfaat. Iya. Jangan-jangan lumba-lumba yang mau punah terbantu sama ilmu kamu. Karena kamu adalah khalifatu fil ard. Iya. Ya artinya tidak harus ilmu syar'i ya. Iya. Untuk berkontribusi nyiapin amal jariah. Betul. Kan kita rahmatan lil alamin. Iya. Iya. Ada satu kalimat nih Kang, ini menarik, pernah dengar dari salah seorang mentor saya. Ya. Kalimatnya begini. Untuk bikin atau untuk menjadikan anak kita soleh tuh gampang. Ya, tinggal dikondisikan semua segala macam. Tapi untuk membuat anak memilih menjadi soleh, nah itu Iya. saya masih di situ. Gimana dengan kalimat itu? Memilih dengan pilihannya sendiri kan? Iya itu. Ya, di satu sisi kadang-kadang gini. Saya kan juga sering nemuin ya kondisi-kondisi di mana orang tua nih ceritanya pesantrenin anak. Yes. Nah, ketika di pesantren soleh, ya taat gitu, sholat nggak pernah lepas kayak gitu kan. Ketika pulang ke rumah apa yang terjadi? Pasem kadang-kadang ya. Tentu- Itu cerita banyak ya di antara kita nih Kang. Banyak Banyak ya? orang tua yang ngeluh kayak gitu. Kenapa Oke. ya? Kok di rumah beda? Nah, kenapa coba? Nah itu kenapa tuh Kang? Kenapa coba? Karena kayak gini. Biasanya anak-anak yang dipesantrenin di rumahnya biasanya diapain sama orang tuanya terkait dalam konteks ibadah. Di rumahnya? Mm-mm. Maksudnya gimana nih? Biasanya apa yang dilakukan sama orang tuanya untuk ngingetin anak untuk beribadah? Ya kamu kok nggak seperti di pesantren gitu? Itu nggak sih? Sebelum masuk pesantren. Oh sebelum pesantren? Ah. Ya dipaksa. Dipaksa, sederhananya adalah instruksi. Iya, instruksi. Iya. Kebanyakan instruksi mematikan akal sehat anak. Sebentar. Ini menarik kalimatnya nih. Kebanyakan instruksi. Ini buat orang tua nih. Iya. Jelek nih. Kebanyakan instruksi mematikan akal sehat. akal sehat anak. Kenapa gitu? Loh, yang ngegerakin siapa? Dari dalam diri anak atau dari luar diri anak? Dorongan eksternal. Dorongan eksternal, ditarik kan seolah-olah pikiran anak, kemauan anak itu seolah-olah ditarik sama Nggak datang dari dirinya. itu, ditarik sama anaknya. Dan kemudian karena ditarik-tarik terus-terusan, anak itu punya kesempatan tidak untuk membangun kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Iya. Kan enggak, jadinya malas-malasan kalau tidak diinstruksikan. Iya. Dan ini gara-gara dorongannya eksternal terus dari luar, dikepesantrenin tanpa dibangun dari dalamnya seperti apa? Nah, ini kata kuncinya. Ya. Tanpa dibangun dari dalam. Yes. Ini inner game banget nih. Tanpa dibangun dari dalamnya seperti apa? Jadinya makin kencang dorongan eksternal dari luarnya dilengkapi dengan sistem-sistem yang sudah mumpuni di pesantren tersebut. Iya. Ketika misalkan dia sudah keluar dari situ, kira-kira gimana inisiatifnya? Nggak ada. Gak ada. Nggak tumbuh. Itu dia yang kadang-kadang jadi masalah. Tentu aja ini kita tidak mengeneralisasi. Iya. Tapi secara umum terjadi kayak gini karena apa? Kebanyakan instruksi. Jadi harus gimana Kang ini teh? Nah, ini rumusannya. Kurangi instruksi, banyakin diskusi. Wah, ini mantep nih. Ini dikunci nih teman-teman. Ini salah satu ilmu pengasuhan yang
fundamental banget nih. Kurangi instruksi, Banyakin perbanyak diskusi. Apakah ada batas usia? Kapan kita memang harus perbanyak diskusi? Kapan memang kita harus ngasih instruksi dalam ilmu pengasuhan, Kang? Di saat anak-anak udah mulai bisa diajak ngomong, Oke. disitulah kita mulai ngajak-ngajak anak untuk diskusi. Diskusi. Bagaimana? Kenapa dengan diskusi? Kenapa dengan misalkan kita memancing dengan pertanyaan? Karena ketika misalkan kita memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bisa mengarahkan, itu tuh kan pertanyaan itu kan secara otomatis otak kita pengen nyari solusinya apa? Ini ilmu coaching berarti ya? Oh iya. Secara otomatis pengen nyari solusinya apa kan? Nah, dengan mendapatkan solusinya apa, itu tuh berarti anak menggunakan otaknya, rasa pedenya akan muncul karena seolah-olah jawaban itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Iya. Ada self esteem, self Itu dia. confidence. Itu dia. Iya. Makanya jadi kita pancing-pancing anak gitu. Dan kita bikin misalkan kayak gini, kita bikin untuk misalkan dalam ranah beribadah ya. Untuk dalam ranah beribadah iya. itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing yang membuat anak-anaklah yang butuh untuk beribadah. Sejatinya Allah nggak pernah butuh kita semua untuk beribadah. Iya. Nah, kita perlu pancing di situ loh. Iya. Diskusi otak itu perlu untuk dimunculkan, inisiatif itu akan muncul dengan sendirinya dari situ. Sehingga jadi balik lagi tadi, kita ketika kita membesarkan anak ya, kita kan nggak bisa terus-terusan nempel sama dia 24 jam kan? Pasti. Akan ada masanya anak itu terlepas dari kita. Hidup sendiri, hidup mandiri. Betul. Bahkan jangankan sebelum hidup mandiri. Misalkan sesederhana, kalau misalkan di rumah kita ada internet, kita udah nggak bisa ngawasin ketika anak kita masuk ke kamar. Iya. Itu ngapain? Iya. Nah, jadi secara sederhananya adalah kenapa penting banget untuk membangun inisiatif gini ya? Karena memang balik lagi tadi, anak kita kelak akan mempertanggungjawabkan lisannya sendiri. Dan setiap orang termasuk kita semua bisa-bisa aja buat ngucapin kata-kata kasar. Ya kan? Nah, namun kalau misalkan kita bangun terus memupuk dengan cara diskusi seperti tadi gitu ya, anak-anak kita lah yang akan memilih dengan sendirinya bahwa memang betul aku bisa berkata-kata kasar, tapi aku sadar lisan ini titipan Allah, maka aku memilih tidak mau melakukan kata-kata seperti itu. Dibangun kesadaran itu dari dalam dirinya dan dilatih. Bukan cuma sekedar dilarang, diinstruksikan, kamu jangan kata-kata kasar. Bukan cuma gitu ya. Mana bisa mikir nanti lama-lama. Iya. Yang kedua juga kan coba kita posisikan ke diri anak. Ya, ketika kita terus-terusan kayak gituin, apakah kita merasa dicintai sama orang tua kita pada saat itu? Pada saat diinstruksiin itu merasa nggak diterima dirinya gitu ya. Iya. Aduh, banyak ketampar-tampar ini. Karena anak saya juga masih kecil-kecil ini, jadi masih banyak perlu belajar ilmu pengasuhan nih dari Kang Shanun. Perbanyak diskusi, kurangi instruksi, perbanyak diskusi. Diskusi dengan bertanya yang mengarahkan, ada apa? Proses coaching di situ. Itu akan menumbuhkan kesadaran, dorongan internal gitu ya, Kang? Iya, dorongan internal. Dan itu yang sedang antum perjuangkan lewat buku-buku di Sakinah. Makanya kan di program buku-buku ini kenapa kita bikin gitu? Karena kan gini, kadang-kadang kebanyakan orang tua beliin buku terus langsung kasih aja ke anak nih, nak baca, nggak mau tahu udah beliin mahal. Memang selamanya harusnya gimana? Kalau di Sakinah gimana pendekatannya? Iya, balik lagi tadi. Kalau misalkan hanya sekedar satu arah, itu kan kurang mengaktifkan. Iya. Kan tujuan kita adalah mengaktifkan inisiatif anak ya, dorongan dari dalam ya. Maka jangan monolog, tapi dialog. Nah, kita dialog dong. Seringnya monolog ya. Iya, makanya kita atau baca autobiografi dulu zaman ibu dulu ya. Wah, itu. Apa kelebihannya kalau misalkan kita bacain anak buku terus kemudian itu terjadi proses dialogis, jadi adalah satu halaman itu kita bisa senantiasa eksplor. Jadi kira-kira gini nah kan itu jadi pengayaknya dari sini. Pengayaknya dari diskusi orang tua. Ya, dan buku-buku kita itu ngebantu kalau misalkan gini. Kalau misalkan kan kadang-kadang orang tua suka bingung ya, misalkan ya. Aduh, ditanya sama anak nih, "Kenapa, Mama? Katanya Allah Maha Besar. Kok nggak kelihatan sih? Mama, katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa Allah ciptain neraka?" Iya. Nah, kadang-kadang kan suka itu bingung. Fundamental banget itu. Iya, harusnya kan sejatinya orang tua Muslim sejati itu nemenin anak mencari jawabannya. Kalau sekalipun orang tua nggak tahu, kita temenin orang tua anak cari jawabannya kan. Yang nggak kalah penting perlu kita install ke anak-anak kita itu kan ini ya, apa namanya, semangat Iqra. Semangat membaca. Iya, semangat mencari tahu, semangat membaca itu tuh penting banget untuk kita dalami.
tularkan kepada Iya, anak-anak kita. Nah, jadi Dan perlu dimulai dari orang tuanya dulu dong. iya jelas. Dan Iya. jadi makanya kalau misalkan kita bacain anak buku gitu ya, Iya, iya. membangun proses-proses dialogis gitu, dan itu membantu anak-anak nanti makin lama makin kenal sama Allah. Itu kan orang tua itu sedang memposisikan diri sebagai kendaraan hidayah bagi anak-anaknya kan? Masya Allah. Dan kebayang gak tuh jariahnya kira-kira kayak gimana tuh? Kalau nanti dia sudah besar nanti, selama perjalanan dia mendewasa, misalkan seperti itu ya, dalam kesendiriannya misalkan di dalam kamar, wifi bisa nyala, ya udah gak tau lah bisa buka apa aja kan? Iya. Tapi dengan kesadarannya sendiri, anak kita merasa sadar, terawasi sama Allah, dikarenakan orang tuanya. Dan ketika ada godaan itu di dalam diri anak-anak kita, anak-anak kita memilih tidak, dapat jariahnya nggak kita orang tuanya? Jadi ingat kisah Nabi Yusuf ya, Kang? Itu dia makanya. Nabi Yusuf yang digoda, ingat ayahnya. Ingat ayahnya. Masya Allah. Itu ayahnya pasti banyaknya prosesnya bukan monolog tapi dialog. Dan pasti bukan instruksi-instruksi. Nah, awas nggak boleh deketin zina kamu nanti udah gede. Ya, Nggak gitu kan? diajak Tapi pasti dialog yang menumbuhkan keimanan, membuat anak-anak kita semakin merasa kagum sama Allah, makin merasa dekat sama Allah, makin merasa jatuh cinta sama Allah, makin merasa Allah mengawasi dari mana-mana. Aduh ya Allah, itu mahal banget buat kita orang tua. Tapi gimana Kang dengan alasan klasik lah ya ini? Apa itu? Gak pernah punya waktu, sibuk, gak sempat dialog sama anak, sibuk cari nafkah, terutama ayah. Oke. Kadang-kadang juga ibu juga begitu. Oke. Itu gimana Kang fenomena itu? Fatherless country. Oke. Pertama kita bahas dulu nggak punya waktu ya. Iya. Oke. Satu gini, misalkan bicara tentang nggak punya waktu. Pada dasarnya kita yang perlu sadar ya, bahwa ketika bulan Ramadan, saum kan jadi wajib ya? Iya. Apakah menghapus kewajiban sholat 5 waktu? Tidak. Nah, siapa yang pengen buat nikah? Yang pengen buat nikah? Kita? Iya, menghapus kewajiban untuk nyari nafkah nggak? Enggak. Ya itu semuanya kewajiban kita loh. Iya. Itu semuanya kewajiban kita. Jadi kalau misalkan dibilang nggak ada waktu, jangan-jangan itu bahasa lain dari saya tidak memprioritaskan. Karena memang di satu sisi saya bisa paham sih, ya. Kita saat ini hidup di masa di mana orang-orang kebanyakan menerjemahkan produktivitas itu adalah sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan dua hal. Nah, iya. Kalau nggak karir, Materi ya. money, Iya. dua hal ini aja. Nah, ini menarik nih. Jadi salah definisi, salah memaknai produktivitas. Betul. Makanya kita bisa bilang nih, misalkan kayak gini. Ada seorang karyawan, misalkan memilih untuk cutinya untuk nemenin orang tua yang mana orang tuanya nggak sakit, tapi hanya ingin membahagiakan orang tuanya, jadi bermain-main, bersenang-senang dengan orang tuanya. Secara umum dipandang produktif nggak? Oh, itu nggak produktif tuh. Nggak produktif, ngapain kamu mending cari duit? Mending cari duit. Itu Iya, lebih produktif gitu kan? bener. Itu. Dan satu lagi misalnya gini, contoh, ibu seorang perempuan ya, misalkan dia memilih untuk sekolah tinggi-tinggi, S2, S3 gitu ya. Dan kemudian setelah misalkan dia dengan kesadarannya sendiri pengen jadi ibu rumah tangga, dipandang gimana? Apain kuliah tinggi-tinggi? Fungsinya apa? Seolah-olah ilmunya hanya berfungsi untuk karir atau money. Itu dia. Iya ya. Dan memang kita sekarang sedang hidup di dunia yang materialis seperti ini ya Kang ya. Seperti itu. Apalagi kalau di zaman sekarang kan ditambah. Apa tuh? Follower. Oh, iya. Jadi jangan-jangan kita salah memaknai produktivitas. Salah memaknai produktivitas. Kita berpikir ketika kita meluangkan waktu buat anak, buat keluarga, ini suatu hal yang sangat tidak produktif. Itu karena nggak dia. menghasilkan secara materi. Itu. Dari mana ininya rumusnya kalau berkeluarga itu adalah aktivitas menghasilkan uang? Kan enggak. Iya ya. Dari dulu berkeluarga itu memang aktivitas menggunakan uang. Iya. Berkeluarga menggunakan uang. Menggunakan. Gitu. Iya. Itu produktif ya. Jadi para suami membelanjakan istrinya itu produktif. Iya, insya Allah. Bergenggaman tangan juga sambil sambil mencegah belanja mungkin produktif ya. Ada kemesraan di situ, Masya Allah. Kemesraan yang ekonomis dan romantis. Ekonomis dan romantis. Jadi kita tuh sebenarnya akan selalu punya waktu kalau memang kita anggap itu penting. Iya. Kalau kita prioritaskan. Betul. Dan kita perlu meluruskan bagaimana kita mengartikan produktivitas itu. Makanya itu dia kenapa Al-Quran itu penting di situ. Al-Quran itu penting. Iya,
Al-Quran itu kepentingannya di situ kan, Iya. untuk jadi guidance kita. Iya. Emang iya, Lanjut. kita lahir ke muka bumi ini, ya. Nah sekarang ini kita lahir ke muka bumi ini bagi orang-orang muda, ya, bagi masih anak-anak atau remaja, dia menerjemahkan lahir ke muka bumi ini adalah untuk bersenang-senang. Makanya aktivitas sehari-harinya adalah ngegame, Iya. nonton drama, YOLO. ya, gitu kan? Only life one. Yes, Hidup cuma sekali, bro. itu. Nikmatin. Sekedar kayak gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan yang lagi di usia-usia produktif, Iya. kepikirannya pasti ya itu produktivitas, Karir, money. karir atau money. Padahal Al-Quran kan ngajarin kita bahwa sebetulnya hidup itu pada dasarnya untuk apa sih? Maka produktivitas ini kita perlu terminologikan ulang, kita perlu definisikan ulang bahwa ternyata produktivitas adalah segala sesuatu Oke. yang kita lakukan menghasilkan ridha Allah. Masya Allah. Catat teman-teman sekalian. Kita highlight. Produktivitas itu segala sesuatu yang membuat kita mendapatkan ridho Allah. Apapun aktivitasnya. Apapun aktivitasnya. Walaupun nggak ada uang di situ. Yes. Walaupun nggak ada hubungan sama karir di situ. Yes. Selama aktivitas itu bisa bikin Allah ridho, itulah produktif. Yes. Gitu ya Kang? Karir atau money itu hanyalah bagian kecil dari kehidupan kita. Sebagian kecil saja. Ya, kalau sekarang kan ada istilah work-life balance. Nah. Kenapa saya kurang setuju sama istilah work-life balance? Nah. Karena kesannya work itu segede life. Oh, padahal work itu hanya bagian dari life. Bagian. Iya bener ya. Iya. Sekarang kan memang hidupnya kebanyakan orang tuh ya di worknya aja. Worknya aja. Iya. Padahal itu hanya bagian kecil dari Bagian life. kecil. Masya Allah, inspiring banget teman-teman sekalian. Dahsyat. Lanjut Kang Sanun. Ini satu tema juga yang kepengen saya tanya nih sama Kang Sanun. Apa itu? Dulu kan inget banget, masih berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, dengan apa yang dilakukan oleh Sakinah. Ya. Ngomong-ngomong saya seneng banget nih sama nama Sakinah, ketenangan, peacefully, ya. Inner peace. Ya. Itu indah banget di telinga tuh indah banget. Dulu pertama kali ketemu Kang Canun itu pas saya baru nulis buku Menemukan Rasa tuh Kang. Oke. Kalau nggak salah kita ketemu di Kampung Hening tuh. Oh iya. Di Cidahu di Sukabumi waktu itu. Baru nulis buku Menemukan Rasa. Ada satu statement dari Kang Canun yang saya ingat banget. Antum bilang, Kang Sony, Coach Sony, ada satu persamaan, perjuangan yang sedang kita lakukan. Apa? Kita sedang melawan spiritual numbness. Waduh. Atau mati rasa spiritual. Oke. Karena memang inner game di PPA, di beberapa kesempatan, memang saya sering menekankan pentingnya rasa. Pentingnya rasa. Ya, karena banyak di antara kita yang putus rasa. Selain putus asa itu bahaya, nggak boleh kita putus asa. Ada yang dua yang nggak kalah bahaya, putus rasa. Putus rasa. Spiritual numbness. Oke. Karena dengar dari antum pertama kali itu, Oke. mati rasa spiritual. Bisa dieksplor nggak nih Kang? Gimana maksudnya? Oke. Ini saya mengamati cukup banyak dari kehidupan ya. Nah. Bisa dari anak-anak, bisa di orang dewasa. Tapi kita lihat dulu yang anak-anak. Nah, balik lagi tadi kita kan sempat membahas tentang apa perlu kita untuk bikin anak-anak kita hafiz Quran sedini mungkin, secepat mungkin. Kalau buat saya sih, kalau itu terjadi, alhamdulillah itu bonus. Iya. Tapi ternyata kita juga perlu melihat sebuah fenomena di sini. Fenomena di mana kadang-kadang adalah misalkan gini. Dia belum tumbuh cintanya sama Quran gitu ya. Ya. Tapi dipaksa menghafal. Satu itu. Kedua, kondisi selanjutnya misalnya adalah kayak gini. Mas, kira-kira kalau anak SD kelas 2, kelas 3, kelas 4 lah ya, diminta untuk ngafalin surat Al-Humazah, kira-kira perlu waktu berapa lama? Ya tergantung sih Kang. Ya kira-kira lah. Rata-rata kira-kira berapa? Cepat bisa. Seminggu bisa lah, Seminggu bisa. paling lama lah ya. Iya. Al-Humazah. Nah oke. Nah kadang-kadang kan kalau kita lihat sekarang itu lagi cukup ramai pembulian-pembulian di mana-mana kan. Harusnya itu tuh adalah surat anti pembulian. Oh iya, bener ya. Karena mereka cuma ngafalin aja. Iya. Mereka nggak dapat rasa dari apa yang dihafal. Itu. Mereka nggak paham artinya. Itu. Mereka nggak ngerti ruh dari surat itu. Itu. Iya ya. Ketika orang nggak ngerti sama itu, anak merasa terbebani sama menghafal Al-Quran, bisa jadi burn out sama Al-Quran. Itu yang cukup sering saya amati. Dan juga satu lagi, ini fenomena yang cukup sering kita lihat. Burn out sama Quran. Fenomena ya. Al-Quran. Iya. Iya. Burn out sama Al-Quran karena dia tidak tahu itu Al-Quran itu apa kecuali hanya sekedar untuk dihafal saja, mengejar target. Tadi rasanya hilang. Dia nggak menikmati. Nggak menikmati. Tapi bukankah dalam kebaikan itu kadang perlu dipaksa Kang Canun? Ya betul. Bagaimana mempertemukan itu? Kalau dipaksa itu dalam kondisi kayak gini nih. Ada orang yang bersedia dan rela dipaksa.
Oke. Ada yang memang dari awal nggak ngerti terus ngapain gue dipaksa-paksa gitu. Oh. Kita iya, yang iya. sudah sadar, kita yang sudah ngerti, mau nggak sekarang dipaksa untuk misalkan dodge gitu? Mau dong, Mau. karena udah ngerti. Iya. Walaupun mungkin awalnya terpaksa, tapi berangkat dari kefahaman dulu ya. Kepahaman. Makanya kan kalau misalnya kita lihat ayat yang pertama turun ke muka bumi, ini menariknya adalah gini. Ayat yang pertama turun ke muka bumi kan pada saat itu di Mekah, di Masjidil Haram, itu kan ada banyak berhala kan di sekitarnya. Kenapa ayat yang pertama turun itu bukan ayat tentang perintah untuk hancurkan berhala? Malah membaca Iqra. Jadi memang agama kita itu kalau yang saya lihat itu memang fondasi awalnya adalah justru keterfahaman. Kefahaman itu sumber semua kebaikan. Belajar itu sumber dari segala kebaikan. Kita nggak bisa berislam kalau fondasi dasar Iqra-nya ini nggak kita tancap. Dan rasa itu berangkat dari kefahaman. Iya. Oh, ternyata maksudnya why? Untuk apa? Mengapa? Iya. Ini perlu. Dan ayat tentang hancurkan berhala kira-kira kapan? Itu menjelang Fathu Makkah. Jauh. Oh. Itu dia. Jadi kan mulainya dari sini dulu. Iya. Mencari sebuah rasa. Iya. Menemukan rasa. Makanya kita juga bisa lihat misalkan ya fenomena yang cukup banyak terjadi. Anak-anak atau bahkan orang dewasa ya. Hafal kira-kira sama surat Al-Asr. Berapa banyak waktunya dihabiskan untuk main game, nonton drama. Padahal demi masa di situ. Wal asr. Allah nggak pakai kata sumpah aja, udah serius Al-Quran. Iya. Ini pakai kata wa. Sumpah. Wah, berlipat-lipat. Ayat keduanya ada kata inna. Inna itu kan mirip kalau kayak antar obrolan manusia kan kayak misalnya kayak gini. Bro, please dengerin gua. Ini penting banget. Sesungguhnya. Iya. Dan ini yang ngomong bukan manusia. Iya. Yang ngomong Allah pakai kata wa, sumpah pakai kata inna. Aduh. Masya Allah. Itu kenapa nggak meresap ke dalam jiwa ya? Karena tadi cuma menghafal, mungkin cuma dibaca, tapi nggak betul-betul berusaha memahami gitu ya Kang ya? Mentadaburi. Afala yatadabbarunal Qur'an. Iya, aduh nih nonjok banget nih. Ya, saya merasa kesindir juga nih Kang. Karena kita juga banyak hafal ayat tapi nggak betul-betul kita jiwai gitu. Padahal satu ayat saja kalau kita jiwai itu udah bisa mengubah banyak aspek dalam hidup kita. Banyak aspek. Bahkan manajemen gadget itu kalau di Sakinah kan kita mempreteli manajemen gadget itu ternyata bisa dari surat Al-Asr. Oh ya? Yes. Gimana tuh? Kayak gini. Ya, ini kita balik lagi tadi ya. Gadget ini kan adalah tools. Ya. Toolsnya pada dasarnya dia memiliki dua fungsi besar. Iya. Ya, pada umumnya ya, ada dua fungsi besar. Tools itu netral ya. Tools itu netral. Dia memiliki dua fungsi besar. Fungsi pertama adalah fungsi entertain. Iya. Cukup besar kan? Fungsi kedua adalah fungsi productivity. Yes. Nah, yang kira-kira itu berhubungan sama surat Al-Asr itu adalah banyak-banyak entertain atau banyak-banyak productivity. Jelas productivity. Productivity kan? Pertanyaannya adalah ketika kita ngasih HP kepada anak-anak kita kasih untuk entertainment atau productivity? Oh, entertainment biasanya. Nah, YouTube atau Excel? YouTube. Iya. Tuh kan, kita sudah tahu bahayanya kenikmatan dunia. Bahayanya bahwa dunia itu adalah mataul ghurur, kenikmatan yang semu. Tapi siapa yang mencemplungkan anak dalam kenikmatan semu dunia? Aduh, astagfirullahaladzim. Harusnya kan gini. Harusnya kan kalau misalkan kita mau pakai surat Al-Asr tadi kan anak itu sejatinya perlu kita kenalkan bahwa ini adalah tools ya yang tujuannya adalah mempermudahmu melakukan banyak-banyak kebaikan. Yeah. Jadi yang perlu dilatih adalah skill-skill atau aplikasi-aplikasi yang sifatnya productivity. Nah gini, kamu misalkan mau pakai Canva, silahkan. Emang kamu mau bikin konten seperti apa? Cerita dulu sama ayah. Oh oke. Mau bikin gini. Oke, silahkan digunakan. Itu seperti itu. Jadi yang namanya kesenangan entertainment nggak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Dibatasi ya? Dibatasi karena sejatinya betul. Karena harusnya gadget itu harusnya adalah alat yang memudahkan kita dan anak-anak kita untuk macul ladang pahala di muka bumi ini. Nah, jadi kalau macul ladang pahala kan harusnya buat itu tuh. Toolsnya dipakai buat itu tuh, bukan buat bersenang-senang lama-lama di dunia. Karena apalagi gini tadi, kalau misalkan orang tua nggak ngenalin tentang akhirat, langsung ngenalin tentang dunia, barang siapa yang mengenalkan dunia gitu terus-terusan sama anak-anaknya dan nggak ngenalin akhirat sama anak-anaknya, ya dia membiarkan anak-anak itu tersesat dalam kehidupan ini. Astagfirullah. Dan apa yang sedang antum perjuangkan di Sakinah ini lewat buku-buku ini adalah cara untuk mengenalkan, mendorong orang tua untuk mengenalkan akhirat.
Ya. kepada anak gitu ya. Iya. Dengan cara yang disukai dan ramah anak lah. Dengan cara yang ramah anak. Ramah anak. Iya, Masya Allah. Ya itu juga yang saya rasakan sih. Kadang-kadang buku sholat anak itu isinya hanya bagaimana cara sholat, Iya. tapi tidak memahamkan anak mengapa kita perlu sholat, Betul. mengapa kita perlu puasa. Ini yang di depan nih buku tentang rasa ini ya. Ini tentang apa nih, Mas Anun? Ini judul bukunya adalah Perasaan Titipan Allah, seri si peta. Oh, Perasaan Titipan Allah. jadi anak-anak diminta juga untuk mengenali apa yang mereka rasa Betul. dan menyadari bahwa semua titipan Allah gitu ya. Betul. Karena kan sederhananya gini, anak-anak kalau suka tantrum, ya biasanya kan normal ya tantrum ya. Nah, biasanya kalau kita tidak aware sama apa yang kita rasa, kita susah ngendaliinnya. Apa-apa yang tidak kita sadari tidak bisa kita kendalikan. Itu. Hmm. Apa-apa yang tidak bisa kita sadari, tidak bisa kita kendalikan. Jadi anak-anak dikenalkan dulu, ini nih ada rasa ini, rasa itu. Dan kenapa judul Diajak sadar ya. diajak sadar? Artinya ini menarik nih. Anak itu dari kecil udah bisa diajak sadar. Bisa. Iya. Bisa. Dan menariknya adalah ketika misalnya kenapa kita mulai dari judulnya itu pilihannya adalah perasaan titipan Allah. Karena inspirasi kita adalah doa ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Dan kadang-kadang kan kita sendiri rasakan ya di dalam diri kita tuh nggak ada niatan pengen ngerasa marah, pengen ngerasa sedih. Kadang-kadang kan gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul itu rasa. Benar. Nah jadi rasa itu kami lihat itu adalah sebagai titipan dari Allah untuk ujian masing-masing kita. Jadi kan kita ngerasa marah pada dasarnya boleh. Iya. Ya, ngerasa masa kita tidak marah ketika melihat kezoliman? Nggak boleh malah. Nggak boleh. Kita perlu marah gitu melihat kezoliman. Ali bin Abi Thalib pernah marah. Rasulullah sekalipun pernah marah. Oh itu semua sahabat itu pernah marah pada tempatnya. Ya, tinggal bagaimana kita menempatkan itu. Betul. Dan paling nanti gini ke orang tua nih, apakah sekarang anak-anak nggak sengaja mecahin piring itu adalah kezoliman yang layak kita marah-marah karena Iya. Itu perlu ada kebijaksanaan juga di situ. Iya jelas. Kearifan juga di situ. Jelas. Mana urusan serius yang kita perlu marah. Betul. Mana yang sebenarnya nggak perlu kita. Betul. Itu dia. Kebanyakan suka salah tempat ya kan. Iya, kadang-kadang kan di situ Iya. yang bikin suka jadi menyesal di akhir-akhir itu Iya. karena tidak sadar sama apa yang dirasakan. Iya. Makanya di sini anak-anak dipahami bahwa perasaan itu ujian. Jadi misalkan marah ya, marah itu sebetulnya boleh-boleh aja, tapi kita tinggal latih. Buat anak-anak kita latih dulu. Gimana marah-marahnya tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang-orang di sekitar kita, dan tidak merusak barang-barang. Iya. Nah, jadi gimana cara marah-marahnya ya? Misalkan berlatih untuk ngomong asertif. Kalau bisa ya anak-anak diajarin sejak dini. Bisa ya. Bisa. Kalau di sekolah anak-anak kan anak-anak dilatih misalkan gini, kalau ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak suka, bilang tidak nyaman, bilang tidak suka sama yang bersangkutan gitu ya. Dan anak-anak itu bahkan dilatih ketika misalnya sedang dalam emosi atau sedang ada konflik, berlatih untuk bicara sesuai fakta. Bicara sesuai fakta. Ya. Nah jadi itu alhamdulillah bahkan dari 4 tahun itu bisa dilatih. Karena kan pada dasarnya kan memang ini ya, anak-anak itu terlahir tidak punya kemampuan untuk memanage emosinya. Iya. Bahkan dari lahir di mana emosinya sudah sangat-sangat dominan. Nah jadi Masya Allah. kita yang membantu anak-anak kita fasilitasi anak-anak kita pengendalian diri ini seperti apa. Ini yang penting. Karena seperti kalau nggak salah Syekh Imam Nawawi ya pernah berkata ya, beruntunglah manusia yang menjadikan akal sebagai rajanya dan nafsu sebagai tawanannya. Dan merugi manusia yang menjadikan kebalikannya. Iya. Nah makanya ini adalah kan bagian dari itu, proses bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh, mendewasa, menjadi manusia seutuhnya yang mulia seperti versi Imam Nawawi tadi. Masya Allah. Berarti orang tua perlu master dalam inner game, menjadi punya inner mastery, baru kemudian bisa menjadikan anak, membimbing anak, mengarahkan anak untuk juga bisa master. Itu kebutuhan malah. Itu kebutuhan malah. Karena apa coba? Anak-anak kan baru lahir kemarin sore. Iya. Dia tidak punya kesempatan untuk melatih dirinya. Iya. Lah kita dulu. Iya, kita udah hidup berapa lama? Harusnya kita gunakan waktu kita untuk melatih diri kita terlebih dahulu. Dan anak-anak masih kecil. Harusnya itu anak-anak itu kan yang dimaklumi. Cuman kadang-kadang kalau orang tua sama anak-anak, kadang-kadang orang tua yang nuntut minta dimaklumi sama anak. Iya. Dia belum dihisap lagi. Itu dia. Kalau belum balik belum dihisap. Kita marahin yang belum dihisap. Itu dia. Masya Allah. Jadi semua dimulai dari ruang dalam diri. Masya Kami Allah. sebut dengan inner game. Masya Allah. Terima kasih Kang Syanun Sawang Sula. atas
sharing yang ini banyak banget dagingnya teman-teman sekalian. Insya Allah. Banyak banget saya rasa inspirasi, insight yang kita Alhamdulillah. dapat dari obrolan di video kali ini. Kang Canun, mungkin sebagai penutup, apa pesan yang ingin antum pertajam, tegaskan, ya, apapun itu yang mudah-mudahan ini jadi pegangan kita nih, para orang tua yang sedang mengasuh anak Insya Allah. dan kita pada umumnya. Oke, Masya Allah. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian, Insya Allah ya, untuk kita sebagai orang tua memang saat ini tidak ideal karena tidak ada sekolah formal tentang bagaimana caranya menjadi suami, istri, ayah, Nggak ada atau ibu. Nggak ada. Bener juga. Memang tidak ideal, tapi insya Allah sekalipun tidak ideal, tetap semuanya ini adalah yang terbaik dari Allah. Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Allah tidak pernah menzolimi hambanya sama sekali. Maka insya Allah yang paling penting adalah kita punya kesediaan menanggung beban ketika kita jadi orang tua. Kesediaan menanggung beban. Kesediaan menanggung beban itu adalah kunci kedewasaan kita sebagai orang tua. Adakah orang tua yang tidak bersedia nanggung beban? Lihat aja yang mau senengnya pengen cepet-cepetnya dititip-titip, atau misalnya balik lagi tadi merasa nggak punya waktu. Itu berarti dia tidak punya kesediaan menanggung beban. Nggak punya kesediaan menanggung beban. Memang hidup pasti dibebani sama Allah. Memang hidup pasti masa-masanya ujian, kan? Tempatnya beban. Tempatnya beban. Tempatnya masalah. ujian. Kan, tapi itu tujuannya untuk apa? Ayyukum Ahsanu amala. Jadi ya udah, insya Allah kita bersedialah menerima beban kita sebanyak apapun itu. Allah selalu ngasih yang terbaik. Allah nggak pernah zalim sama kita. Itu adalah cara Allah memeras esensi kita. Apakah kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita selaku sebagai seorang manusia, selaku sebagai seorang orang tua, dan selaku sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amala. ahsanu amala. Dan yang menarik Kang Canun, ayat itu ditutup dengan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, Kita pasti banyak salahnya sebagai orang tua ya. Banyak salahnya ketika ngasuh anak, itu dia. tapi tetap semangat karena Allah nggak pernah bosan ngampunin kita selama kita terus bersungguh-sungguh memperbaiki diri, minta ampun, dan berusaha jadi hamba yang terus lebih baik. Insyaallah. Hatur nuhun Kang Canun. Sawang sunat. Mudah-mudahan barokah, sukses terus buat Sakinah. Amin. Nanti teman-teman yang mau pesan buku-buku Sakinah, insya Allah dari tadi sudah lewat link-link pemesanan ya, untuk bisa order buku-buku Sakinah dan bisa cek juga di websitenya Sakinah. Jangan lupa follow medsosnya Kang Canun Kamil ya, dan Teh Fufu istri beliau yang memang sudah concern untuk fokus di dunia pengasuhan dengan pendekatan nilai-nilai tauhid. Sampai ketemu di video selanjutnya di Inner Game Podcast bersama guest speaker lainnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.